Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, berikut riwayat talaki Al-Quran Ustadz Ahmad Fernando. Beliau bertalaki Al-Quran riwayat Hafiz an Asim Bitarik Syatibiyah kepada 1. Syekh Dr. Mu'adz Ibrahim Syaif bersanad 28, dosen kuliah Qiraat Al-Quran Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah sejak 2015 hingga saat ini. 2. Syekh Ahmad Al-Khannas bersanad 29, murid Syekh Bakri At-Tarabisi selama periode tahun 2018. 3. Syekh Dr. Mahir Munajid Adim Siki dari Suriah bersanad 29 selama periode 2016. 4. Syekh Abu Ismail Syam bersanad 28 selama periode 2018, dan juga beliau bertalaki ke beberapa masyaikh lainnya. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di channel kami Quraniku TV, yang mana channel kami ini adalah channel yang mengajarkan tentang bagaimana seluk-beluk membaca Al-Qur'anul Karim sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Sahabat Ahlul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada kita bahwasanya Allah memerintahkan kita agar membaca Al-Quran dengan tartil, kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat membaca Al-Quran dengan tartil adalah bagaimana kita membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in generasi seterusnya, sehingga Al-Quran tersebut sampai kepada kita semua seperti saat sekarang ini. Sahabat Ahlul Quran, di channel Quraniku TV ini kita insyaallah akan membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat, kepada generasi tabi'in dengan sanad yang muttasil, dengan sanad yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mempelajari bagaimana membaca huruf-huruf hijaiyah, bagaimana membaca sifat-sifat huruf, bagaimana membaca Al-Quran sesuai dengan hukum-hukum tajwid yang ada. Sahabat Ahlul Quran, ada beberapa hal yang mesti kita ketahui dan kita perhatikan ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama, bagaimana kita mengucapkan, melafazkan huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan makhrajal hurufnya, kemudian memberikan sifat-sifat huruf tersebut, kemudian menghindarkan kita daripada kesalahan-kesalahan atau lahan di dalam membaca Al-Quran, baik lahan tersebut yang sifatnya jali maupun lahan yang sifatnya khafi. Baiklah, pada pertemuan perdana ini kita akan coba membaca surat Al-Fatihah sebagaimana dengan sanad yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan mengupas secara tuntas di mana letak-letak kesalahan di dalam membaca surat Al-Fatihah dan yang mesti kita perhatikan di dalam membaca surat Al-Fatihah. Adapun metode kita di dalam mempelajari Al-Quran di Quraniku TV pada pertemuan kali ini adalah kita metode bertalaki, yang mana kami akan membacakan satu persatu daripada ayat Al-Quran tersebut. Kemudian hadirin para sahabat Ahlul Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan untuk mengikuti bacaan kami tersebut.
Kemudian kami akan lanjutkan dengan ayat yang selanjutnya dan sampai akhir daripada ayat surat tersebut. Sehingga ketika surat tersebut selesai dibaca, baru kita akan melihat secara tajwidnya ayat per ayat daripada surat tersebut, insya Allah. Baiklah, kita mulai saja pelajaran tahsin talaqi surat Al-Fatihah sebagaimana dulu kami membaca kepada guru-guru kami, kepada masyayikh kami dengan sanad yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat Ahlul Quran, Quraniku TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas secara hukum-hukum tajwid daripada surat Al-Fatihah yang barusan kita baca. Yang pertama yang mesti kita perhatikan untuk kita awal daripada belajar Al-Quran adalah kita bisa membagi ritme di antara mat-mat atau tanda-tanda panjang yang ada di dalam ayat-ayat yang kita baca. Yang pertama, bagaimana kita bisa menyelaraskan antara mat yang 2 harokat, mat yang panjangnya 4 harokat, dan mat yang panjangnya 6 harokat. Ini yang sangat penting. Seperti pada lafaz a'u, ini panjangnya adalah 2 harokat. Maka jangan sampai kita membacanya lebih daripada 2 harokat. A'udzu. Kemudian pada lafaz a'udzu billah, ya, juga terdapat mat yang panjangnya 2 harokat. A'udzu billahi minasyaitonir ya, semuanya adalah mat yang panjangnya 2 harokat. Nah, dalam mengucapkan mat ini kita harus seirama semuanya. Antara zu, la, to, semuanya sama. Kalau boleh kita memakai dengan ketukan, mungkin kita bisa satu ketukan a'udzu billahi minasyaitonir. Ya, semuanya dengan satu ketukan. Itu mat yang panjangnya 2 harokat. Kemudian di sini kita membaca Al-Quran dengan metode ritme mentahkiknya, yaitu membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan, huruf per huruf, sehingga makharijal huruf, kemudian sifat-sifat hurufnya dapat terdengar dengan baik dan jelas. Dan yang mesti kita hindari dalam membaca Al-Quran sebagai awalan, hindari terlalu banyak kita menggunakan irama-irama, sehingga irama tadi akan merusak daripada kaidah-kaidah tajwid yang ada. Seperti irama bisa menyebabkan pengucapan mat yang terlalu panjang, atau suara-suara yang muncul di luar daripada sifat-sifat huruf yang ada. Kemudian yang mesti kita perhatikan adalah itsmamul harokat, yaitu bagaimana kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah tersebut ketika dia dalam keadaan berharokat. Bagaimana kita mengucapkan huruf ketika dia berharokat fathah dan berharokat dhammah,
kemudian bagaimana kita mengucapkan huruf tersebut ketika dia berharokat kasroh. Ketika huruf hijaiyah berharokat fathah, maka hendaklah kita membuka mulut kita dengan sempurna yang terbuka. A, ba, ta, sa, a. Kemudian ketika dia berharokat dhammah, maka hendaklah kita memonyongkan kedua bibir kita dengan sempurnanya monyongan, sehingga bunyi dhammah tersebut bisa terdengar dengan sempurna. A'udzu. Seperti itu. Selanjutnya, apabila dia berharokat kasroh, maka kita turunkan bibir kita ke bawah. I, bi, ti, si. Demikian. Pada kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang mesti kita perhatikan adalah makhraj daripada huruf ain. Seringkali huruf ain ini ketika diucapkan mengalir suara ke hidung kita, seolah-olah huruf ain tersebut adalah huruf gunnah. Padahal sesungguhnya huruf-huruf ain tidak mengalir ke hidung karena makhrajnya tidak melewati hidung. Sementara huruf-huruf gunnah adalah huruf-huruf yang mengalir ke hidung sebagaimana yang disebutkan di dalam matan Jazari, bahwasanya wa gunnatum makhrajuhal khaisumu, bahwa huruf-huruf yang mengalir ke hidung adalah huruf-huruf gunnah seperti nun, mim, kemudian idgham bi gunnah, ikhfa, iqlab. Nah, ketika kita mengucapkan huruf ain, maka kita hindarkan suara kita mengalir ke hidung. Nah, bagaimana caranya kita hendak mengetahui apakah suara huruf ain itu mengalir atau tidak ke hidung kita? Nah, di sini kan kita contohkan, pertama kita tutup kedua lubang hidung kita dengan jari kita, kemudian kita ucapkan u. Nah, kalau tidak ada dorongan tekanan suara ke hidung, maka huruf ain yang kita ucapkan sudah benar, tidak tertahan. Tetapi ketika kita ucapkan huruf ain tersebut adanya tekanan ke hidung kita, maka berarti huruf ain kita mengalir ke hidung. Sebagaimana yang kami contohkan, Nah, ini adalah pengucapan huruf ain yang tidak tepat. Hendaklah kita melatihnya agar kita bisa melafazkan huruf ain dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perlu kita perhatikan pada akhir kalimat jim, hendaklah kita lepaskan dengan perlahan karena khawatir ketika kita terburu-buru. Karena kita khawatir ketika kita terburu-buru, bunyi ar-rajim berubah menjadi ar-rajim. Jim, ar-rajim. Ada e dan m. Jadi hendak kita perhatikan hal seperti itu. Kemudian yang kedua, kita masuk kepada lafaz kalimat bismillahirrahmanirrahim. Bismi, huruf sin. Ketika kita tahqiq dalam membacanya, maka akan terdengar daripada sifat huruf sin tersebut adalah as-sofir. Adanya suara desisan pada huruf sin. Bismillah. Kemudian yang mesti kita perhatikan lagi adalah pengucapan huruf lam. Pengucapan huruf lam makhrajnya berdekatan dengan huruf nun. Tetapi huruf lam hanya pada ujung lidah kita yang paling ujungnya, yang paling luarnya, sehingga dia berbunyi tipis. Bis-il. Seringkali huruf lam diucapkan dengan memasuki makhraj daripada huruf nun, sehingga pengucapan huruf lam tersebut menjadi tebal. Bismillah. Nah, ini mesti kita hindari. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada huruf ro, seringkali huruf ro diucapkan kebanyakan kita dengan memonyongkan bibir kita. Bismillahir, dengan mencucur kedua bibirnya. Padahal sesungguhnya huruf ro ketika dia berharokat fathah atau dia berharokat kasroh, huruf ro tidak kita monyongkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hati-hati juga pada akhir kalimat him. Tanpa kita sadari, pengucapan him seringkali kita dengarkan menjadi him.
him. Oleh karenanya kita mesti berhati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar him. Nah, jangan juga kita ucapkan him, him. Nah, baik, selanjutnya kita masuk kepada ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, yang mesti kita perhatikan adalah pada huruf lam. Seringkali huruf lam tanpa kita sadari diucapkan memantul. Alham, padahal huruf lam bukan huruf qalqalah. Dan huruf lam memiliki sifat bainiyah. Apa itu bainiyah? Yaitu huruf lam diucapkan mengalirnya suara alham tidak tertahan seperti al, tapi dia alhamdulillahi rabbil. Kemudian pada huruf ba, seringkali huruf ba ketika dia bertasdid diucapkan seolah-olah dia menggembung, seolah-olah dia bagaikan seolah-olah huruf ba tadi memiliki sifat istitolah, ada suara memanjang seperti yang kita contohkan rabbil. Nah, ini karena begitu ditekan, padahal huruf ba adalah huruf yang ringan, muraqaqah. Rabbil, alhamdulillahi rabbil alamin. Di ujungnya juga kita perhatikan min, tidak dibaca min. Nah, baiklah, selanjutnya kita masuk kepada ayat Ar-Rahmanir-Rahim. Huruf H ketika kita baca dengan metode tahqiq, dengan metode detail seperti ini, dia akan nampak dengan begitu jelas daripada sifat huruf H tersebut. Ar-Rahmanir-Rahim. Him. Hati-hati pada ujungnya jangan sampai terbaca him, tapi dia him. Kemudian kita sampai kepada ayat Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Yang mesti kita perhatikan pada lafaz Maliki yaumiddin adalah kalimat maliki. Seringkali dibaca malik. Nah, seolah-olah huruf kafnya bertasdid. Tapi hendaklah kita pisahkan maliki yaumiddin. Pada kalimat maliki yaumiddin yang mesti kita perhatikan selain daripada pengucapan maliki, terpisah liki, tidak liki, adalah huruf waw. Pengucapan huruf waw tidak kita ucapkan dengan kuat, jangan kita tekan, karena huruf waw memiliki sifat lin. Huruf waw harus diucapkan dengan lembut. Maliki yaumiddin. Dan dengan memonyongkan kedua bibir kita dengan sempurnanya monyongan sebagaimana kita mengucapkan huruf yang berharokat dhammah. Selanjutnya adalah ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka di sini ada huruf ya bertasdid. Ketika kita mengucapkan huruf ya bertasdid, maka hendaklah kita menekannya tidak sebagaimana kita mengucapkan ya tidak sebagaimana kita mengucapkan huruf ya di dalam idgham bihunnah. Seringkali diucapkan kalimat iyyaka na'budu seperti membaca ya yang bergunnah di dalam idgham bihunnah. Iyyaka na'budu wa Nah, ini adalah pengucapan huruf ya bertasdid yang tidak tepat. Sesungguhnya dia dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di dalam kalimat ini ada huruf ain. Huruf ain ketika dia tidak berharokat, ketika dia sukun, maka akan tampak sifat daripada huruf ain ini adalah sifatnya bainiyah, mengalirnya suara na. Iyyaka na.
Na, suara mengalir sedikit, tidak iyyaka na, tapi na. Dan juga tidak memantul. Iyyaka na'a, kana'a. Seringkali juga diucapkan iyyaka na'a. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya kalimat ihdinas siratal mustaqim. Nah, seringkali kesalahan di dalam mengucapkan ayat ihdinas siratal mustaqim yang mesti kita perhatikan adalah yang pertama pada huruf nunnya. Nah, kenapa pada huruf nun? Seringkali ketika huruf nun yang huruf tersebut bersifat tipis bergandengan dengan huruf-huruf yang bersifat tebal seperti huruf shad, seringkali diucapkan ihdinos. Padahal sesungguhnya ihdinas siratal mustaqim. Jadi mesti kita perhatikan adalah huruf nanya, ihdinasi. Kemudian selanjutnya siratal ladzina an'amta alaihim. Huruf shad juga termasuk huruf-huruf yang memiliki sifat as-safir. Ketika kita mentahqiq bacaan kita, membacanya dengan perlahan, maka sifat daripada huruf shad ini akan nampak dengan jelas. Sirotol. Nah, kemudian yang mesti kita perhatikan juga adalah huruf to. Jangan kita monyongkan mulut kita. Sirotol ladzi la. Pelafasan la harus benar-benar bunyinya fathah, la, sirotolla. Jangan sampai kita membacanya sirotolle, sirotolle. Seolah-olah la tadi berharokat huruf e seperti imalah. Nah, ini mesti kita perhatikan. Sirotalladzina an'amta alaihim. Kemudian ghairil gha. Huruf gha memiliki sifat ar-khawah, yakni mengalirnya suara keluar. Go, tidak seperti huruf G. Go. Nah, seringkali kesalahan go. Harusnya dibaca go. Aggo. Go, kemudian tidak memonyongkan mulut kita. Ghairil mag. Dan juga mesti kita perhatikan huruf ma-nya di sini. Jangan sampai ma dibaca menjadi tebal. Mog. Ghairil mog. Karena ma tersebut bergandengan dengan huruf tebal juga. Gho memiliki sifat tebal atau sifatnya isti'la, sehingga dia menyeret huruf ma tadi menjadi tebal juga. Mag, tidak dibaca mog. Mag. Kemudian huruf gho jangan sampai memantul. Ghairil mag, seringkali dibaca ghairil mag, harusnya dibaca mag. Dia harus mengalir suara tadi keluar. Maghdubi alaihim walad. Nah, huruf dot walad dia memiliki sifat istitalah, adalah suara yang memanjang yang keluar dari dalam mulut kita. Walad do, tidak walad do, tapi walad do, walad dolin. Hati-hati ketika kita mengucapkan huruf lam, jangan seperti yang disampaikan tadi menjadi tebal. Dol, walad, lot. Nah, la-nya juga menjadi tebal. Walad, harusnya wala, walad, dol, tidak dol, tapi dolin. Dan huruf lam sesudah dot tersebut juga berpotensi untuk menjadi tebal. Oleh karenanya kita mesti perhatikan kedua huruf ini, waladhdallin. Kemudian tempatkanlah huruf lam tersebut pada makhrajnya. Jangan sampai huruf lam tadi masuk ke dalam makhraj huruf nun sehingga dia dibaca waladhdall, ya seperti itu. Tapi dallin. Amin.
Baiklah, sahabat Ahlul Quran, Quraniku TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah membaca surat Al-Fatihah dengan tahqiq, kemudian menjelaskan beberapa hal-hal yang mesti kita perhatikan ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita bisa melatihnya, menerapkannya dengan cara bertalaki surat Al-Fatihah ini. Baiklah, di samping kita membaca Al-Quran dengan cara mentahkiknya, dengan membacanya perlahan, terutama bagi sahabat Quraniku TV yang baru mempelajari Al-Quran, agar membacanya perlahan, kemudian setelah mampu menguasai hukum-hukumnya, tajwid-tajwidnya, terutama matnya, maka bolehlah kita membacanya dengan sedikit lebih cepat, dengan seperti bacaan orang yang ketika dalam keadaan sholat. Tentu saja bacaan tahqiq tidak kita baca ketika kita dalam keadaan sholat, menjadi imam, ataupun dalam keadaan sholat sendirian. Kita akan mempercepat bacaan kita ketika kita baca Al-Quran dalam keadaan sholat. Kami akan mencontohkan bagaimana membaca Al-Quran surat Al-Fatihah dengan ritme yang lebih cepat lagi, tidak seperti tahqiq tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Atau kita baca dengan irama yang lain, tetapi sebagai catatan, ketika kita membaca dengan irama, tetap hukum-hukum tajwid mesti kita perhatikan. Irama harus mengikuti kaidah-kaidah tajwid, bukan malah sebaliknya, kaidah tajwid yang mengikuti daripada irama Al-Quran yang kita baca, sehingga bacaan kita keluar daripada hukum-hukum yang telah ditentukan. Kita baca misalkan seperti bacaan daripada Syekh Ali Yuzaifi yang merupakan imam daripada Masjid Nabawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat Quraniku TV, tadi kita mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran surat Al-Fatihah sebagaimana bacaan yang bersambung bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita melihat di mana letak-letak daripada kesalahan, daripada kekeliruan kita dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, hukum-hukum yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah tersebut. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran di surat-surat yang lainnya. Semoga Allah mengumpulkan kita semua dalam kumpulan para ahlul Quran bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.